Tapi berita tentang Justin Hubner dipinjamkan ke Cerezo Osaka ini di luar dugaan saya loh teman-teman. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa Justin akan bermain di Eropa pada saat usianya masih muda. Dan saya yakin teman-teman juga kaget dengan berita ini. Apalagi beberapa hari yang lalu kan, kita tahulah bahwa Justin Hubner kembali dipromosikan ke tim senior Wolves ya, yang berkompetisi di Liga Premier Inggris. Bahkan saya kira bahwa seiring berjalannya waktu, Wolves akan memberikan menit bermain bagi Justin bermain di Liga Premier Inggris. Apalagi Wolves kan sekarang posisinya sudah aman ya karena telah mengoleksi 41 poin. Artinya mereka akan tetap bertahan dan bermain di Premier League musim depan. Tiba-tiba ada berita bahwa dia sekarang akan bermain di Cerezo Osaka sampai akhir musim. Artinya sampai bulan Desember nanti. Dan ketika berita ini keluar, saya kan lihat fotonya dulu ya. Dan fotonya itu kan Justin Hubner kan memakai jersey warna pink ya. Saya kira dia gabung ke Inter Miami loh. Karena Inter Miami kan yang punya Lionel Messi ya sekarang ya, kan warna jersinya kan pink juga, ternyata ke Liga Jepang. Dan saya bingung juga sih, kok banyak banget ya komentar yang negatif ya tentang Justin Hubner ya. Ada yang berkomentar bahwa ini adalah penurunan karir dari Justin Hubner, ada yang berkomentar bahwa PSSI rugi menaturalisasi Justin Hubner karena sekarang dia akan bermain di Asia, ada yang berkomentar bahwa Cerezo Osaka mengontrak Justin Hubner untuk menaikkan jumlah followersnya dan agar mereka semakin populer. Ada juga yang berkomentar bahwa Justin Hubner bentar lagi akan menjadi selebgram karena akan mendapatkan tambahan follower dari fans dari Cerezo Osaka. Saya agak bingung, kenapa ya banyak banget komentar negatif tentang Justin Hubner. Padahal kalau menurut saya, ya gak ada salahnya juga Justin Hubner pindah ke Cerezo Osaka. Karena kan dia pindah dengan status pinjaman, bukan permanen. Dan kita juga belum dapat informasi apakah nanti ada opsi untuk pembelian permanen, dan saya gak yakin juga akan ada opsi itu karena Justin is a good player. Nah, saat ini diumumkan di media sosial, pro kontra muncul teman-teman. Ada tentunya yang mendukung keputusan Justin Hubner, yang poinnya ini merupakan kesempatan bagi Justin Hubner untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak lagi, sehingga dalam momen ini kan kontraknya pinjaman bisa dipertimbangkan oleh Wolverhampton ke depannya jika prospek yang ditunjukkan oleh Justin Hubner bersama Cerezo Osaka ini mumpuni. Tentu bagi seorang pemain, apalagi pemain muda teman-teman, sangat penting menit bermain. Menit bermain yang banyak akan memberikan pengalaman yang oke bagi pemain muda tersebut. Di sisi lain, yang kontra menyayangkan sikap yang diambil oleh Justin Hubner. Kenapa harus ke Liga Jepang, yang notabene Liga Jepang ini liga di kawasan Asia. Tapi nggak bisa kita pungkiri teman-teman, Liga Jepang salah satu liga yang oke, dan Liga Jepang pun menghasilkan pemain-pemain yang mumpuni nih sekarang ini di Liga Elit Eropa. Aku menghormati keputusan yang sudah diambil. Inilah dia yang harus kita dukung, dan semoga karir Justin Hubner baik di Liga Jepang teman-teman. Ya normal, sangat disayangkan memang dari Liga Inggris ke Liga Jepang, tapi kalau kita bicara menit bermain, ada kesempatan yang didapat oleh Justin Hubner dengan Liga Jepang yang aku sebutkan tadi sebelumnya. Ya mengapa tidak? Apalagi ini kan statusnya pinjaman teman-teman selama 1 musim. Kita nggak tahu ke depannya karir Justin Hubner ini bagaimana. Syukur-syukur bisa memberikan hasil dan impact permainan yang positif bersama Cerezo Osaka. Bukan hanya akan mengharumkan nama Justin Hubner, akan dilirik oleh klub-klub lain yang ada di Liga Eropa teman-teman, tetapi ini membawa nama timnas Indonesia juga. Bisa saja ketika Justin Hubner sukses ini bersama timnas Indonesia, Justin Hubner bisa membawa kanal-kanalnya, membantu pemain-pemain timnas Indonesia kita untuk bisa bermain di Liga Jepang. Posisi Hubner di mana? Di belakang, di 3 back kan? 3 back. 3 back. Hubner, Jordi, dan saya bilang tadi Hubner, Jordi, dan Inces, Jai. Wow. Dan itu yang dia lakukan ketika bermain lawan Vietnam. Vietnam kayak sebenarnya Nguyen Quang Hai, pemain paling top mereka di depan Vietnam, nggak bisa bergerak, nggak bisa bikin apa-apa. Hubner bermain, dan dia bermain bagus sekali di pertandingan. Terlepas Sandi juga bermain oke, hampir rata-rata main bagus. Dan Hubner menjadi pemain, dan dia kan salah satu yang terpilih di pertandingan kedua di Piala Asia yang terbaik
di antara semua pemain, 11 pemain dipilih oleh AFC official, itu luar biasanya ada satu wakil dari Indonesia, Justin Hubner. Di pertandingan kedua di Piala Asia, dia masuk di belakang. Wah, itu bagus, suatu penghargaan yang oke, boy. Dan saya pikir STI tahu ini bermain di belakang. Baik, dengan kehadiran Tom kan akan lebih kuat. Seandainya semua berlangsung mulus-mulus saja, Tom akan bermain di posisi tengah. Ragnar dan Tom sudah dipastikan mereka gagal diambil sumpah oleh Kemenkumham untuk bisa menjadi WNI atau mendapatkan paspor mereka serta KTP mereka untuk bisa mengikuti rekan mereka Nathan Choi yang pada Senin malam sudah langsung diambil sumpah lebih dulu karena memang Nathan sudah terdaftar sejak bersama dengan Jai Ises pada 28 Desember yang lalu. Dan banyak yang kecewa, pasti saya juga kecewa dengan kegagalan Ragnar dan Tom untuk diambil sumpah karena mereka itu sudah datang, lain halnya kalau mereka belum datang ke Indonesia karena mereka bertiga satu pesawat terbang ke Indonesia tiba pada Senin dan menunggu itu sampai pada tanggal 12 kemarin dan juga hari ini kalau ada kepastian hari ini tentunya mereka akan tetap bertahan tapi akhirnya mereka tidak bisa diambil sumpah dan sudah juga bisa dipastikan tidak akan bermain bersama dengan timnas melawan Vietnam. Ketika dia melakukan sebuah riset terhadap sepak bola Indonesia, kan udah tahu, Bang. Kondisinya Maksudnya bagaimana contoh ya? gini Dia tahu loh. kondisinya bagaimana gitu ya. Iya, passing, stamina fisik. Nggak usah Sinteyong dibayar mahal gitu, Bang, untuk ngomong, Bang. Saya pun udah tahu gitu. Kan maksud saya nggak usah itu. Itu yang kedua. Ya mungkin itu gimmick kali, Bang. Hah? Gimmick kali. Yang Justin Hubner berpeluang menciptakan sejarah baru sepak bola Indonesia setelah bergabung dengan klub asal Jepang, Cerezo Osaka, dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers U21. Hubner resmi dipinjamkan Wolves ke Cerezo hingga akhir musim J1 League 2024. Meski punya peluang yang cukup besar untuk menembus tim utama Wolves, Hubner memutuskan untuk menerima tawaran Cerezo Osaka. Hubner merupakan pemain kelima Indonesia yang bergabung dengan klub Liga Jepang, setelah Ricky Yacobi, Irfan Bahdim, Stefano Lillipali dan terakhir Pratama Arhan. Keputusan Hubner bergabung dengan Cerezo juga berpeluang menciptakan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Bek 20 tahun menjadi pemain kedua Indonesia yang bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Jepang atau J1 League setelah Irfan Bahdim. Bahdim bergabung dengan Feyenoord Kofu pada 2014. Namun, pemain keturunan Indonesia Belanda itu tidak pernah mendapat kesempatan bermain. Bachim kemudian bergabung dengan klub J2 League Consadole Sapporo pada 2015 dan 2016. Jika dimainkan Akio Kogiku bersama Cerezo Osaka musim ini, maka Justin Hubner akan mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mampu bermain di J1 League. Peluang Hubner bermain, bahkan menjadi pemain inti di Cerezo Osaka musim ini, terbilang sangat besar. Pasalnya, Cerezo kehilangan bek tengah Ryosuke Shindo sebelum musim berjalan dan berharap Hubner bisa menjadi penggantinya. Hal itu diungkapkan Steve Davis, Pathways Manager Wolves yang bertugas menjadi jembatan antara tim utama dan tim reserve. Dia, Hubner, harus masuk ke dalam tim, mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Cerezo tidak memiliki banyak pemain kaki kiri, jadi dia akan memberi tim keseimbangan. Hubner bisa bermain di berbagai posisi dan itu akan memudahkannya untuk beradaptasi, ujar Davis. Dia harus masuk ke tim dan menunjukkan dia bisa memperjuangkan tempatnya seperti yang harus dilakukan orang lain. Dia perlu menunjukkan bahwa dia bisa konsisten di sepak bola selama satu musim dan itu akan menjadi tantangan terbesar, kata Davis. Cerezo Osaka saat ini berada di posisi 6 klasemen J1 League 2024 dengan torehan 5 poin dari 3 pertandingan. Berita selanjutnya, DPR RI resmi tanda tangani dokumen naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan Maarten Paes. Asa Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia sedikit lagi akan jadi kenyataan. DPR RI telah menandatangani berkas naturalisasi ketiga pemain ini. Seperti yang sudah diketahui, ketiga nama tersebut memang sudah disetorkan PSSI ke DPR RI. Ketiga pemain ini ingin membela timnas Indonesia dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Shin Tae-yong.
Namun proses naturalisasi ketiga pemain ini sempat tersendat. Karena ketika PSSI menyetorkan dokumen tersebut, DPR RI lagi menjalani masa reses. Namun penantian ketiga pemain ini untuk memperkuat skuad Garuda sedikit lagi akan kelar. Karena DPR RI sudah menandatangani berkas naturalisasi ketiga pemain tersebut. Kepastian Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan Maarten Paes bisa dinaturalisasi dikonfirmasi oleh PSSI melalui situs resmi mereka. Mereka memastikan bahwa dokumen naturalisasi ketiga pemain ini sudah ditandatangani oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani per hari ini, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Ketiga pemain ini sudah disetujui untuk menjadi warga negara Indonesia oleh Komisi 3 dan Komisi X DPR RI pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 yang lalu. PSSI diwakili Sekjen mereka, Yunus Nusi, berterima kasih atas ditandatanganinya dokumen naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan Maarten Paes. Ia menyebut bahwa berkat kontribusi DPR RI, ketiga pemain ini bisa lekas membela timnas Indonesia. PSSI juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi X dan 3 DPR yang selama ini selalu membantu PSSI terkait program naturalisasi. Terima kasih juga kepada Ketua DPR, Puan Maharani yang telah menandatangani permohonan pewarganegaraan ini, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi. Setelah penandatanganan dokumen naturalisasi, Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan Maarten Paes akan menjalani sejumlah tahap lagi sebelum membela timnas Indonesia. Yang pertama, ketiganya akan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, lalu mereka akan mengurus KTP Indonesia. Setelah itu PSSI akan mengurus perpindahan federasi mereka ke KNVB.